iki ngopo to iki? Apik to. Oh, ini. Aku real kae lho. Nek pemandangane bareng, wah Eman lho. digone rasa ngene kaya ngene to. Nek rasa biasane nek tiang infus, ana perawat iki kok ngene apa Iki berbeda Mbak Yu. beda. Iki mungkin ning arep ana tulisane tetep den longo ngono kuwi. Apa to iki? Oh, bahasa Inggris klengkeng. Jarene Dokter Nurwestu. Iki tempat untuk diskusi. Untuk diskusi, untuk presentasi gini Mbak Yu. Jadi api. Iya nek lapor-lapor iki to ngene masih kayak Jon. Yo dia tekan duri yo. Nek nganggo kursi iki. Acek iki. Iya. Nek kene kan apa ternyata yo. Negosiasi. Kolate siji tekan ada 5. Wis kemis-kemis setan mesti. Nek partai ngerasa penak yo. Ngene adem ngene itu apa iki nek ngerti ning kene ning raksaan bareng. Kapan-kapan ada room tour ya? Apa kuwi? Room tour ya kaya nggon YouTube ngono kae lho. Tambahan ya ben terkenal ya. Heeh. Iki gak dhewe. Bapak iki soalnya. Iki nep to iki. Wis lah disapa sik Mbak Yu. Oh, lah Pak Jogja ngomong-ngomong to iki. Disapa sik. Kowe kan nang live anu to cermat bagus to. Oke, kita sapa dulu ya. Sugeng Enjang Bapak Ibu Mas Bayu, sahabat saya termasa kita akademi UGM. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita semakin sehat, semakin sehat. 3S, sehat, semangat, dan sumringah. Oke, kita ketemu lagi dengan saya Paina Bahagia Selalu. Dan saya Paini Semangat Selalu. Di acara Cermat Bagas, cerita mantap babakan kesehatan. Wis, ini gue penak banget ya ini. Wah, ranya, wah ini rasanya ternyata apa? Ini mahasiswa praktek ayo, apa kuwi? Talking to Mbak Yu, ngomong-ngomong atau Piye. aku ki arep balik iki pita ning gone Dokter Nurwestu aku ki. Tak balik lho, apa itu balik barang iki? Niki barang acara to. Aku kon nyepake pita ngono wingi. Warna abang Mbak Paini ngono. Iki ora bingung ngono terus tak balike. Nah, kan kena Iki tahun arep turan-turan barang mbok balik. ini tuh disimpan Mbak Yu buat tahun depan. Ben ngopo kowe dadi wae udah pelit-pelit banget to. Kaya ngono wae dadak disimpan. Selain menghemat atau Mbak Yu, jadi kudu go green lho Mbak Yu. Iki sono ra yo iki. Wis entek. Kunci omah. Aja. Kita harus go green oh. Iki nek mbok simpen iki kowe sing ngono gendul kucing ra mungkin tahun ngarep tak golek ketemu meneh. Oh sih, biasanya hanya tinggal ceritanya saja. Baru ku imbo. Tapi masih meneh dibalikin dhisik ning Dokter Nurwestu. Iki wingi acara apa to kok kanggo ngene koyo ngene. Wih, jarene ana acara Hats ngono ya. Apa kuwi Hasma? Oh, betul. Ngerti aku. Hats ngono ya. Aku wingi ndilalah yo ora takon to Mbak Yu. Kuwi acarane kaya ngopo? Terus nglibatke sapa wae? Acarane kepiye? Aku mek masake kita wingi ning. Wah, kowe iki nek dadi pengacara iki mbok iso cekto. Pengacara. Dan banyak acara iki kowe iki. Iki tapi pita merah ini biasanya kan hari AIDS ngono ya, hari AIDS. Oh, bener Desember iki hari AIDS. Tanggal kira to Mbak Yu wingi? Tanggal 1. Siji. Saiki tanggal 7 ya tambah 6 lah ya. Siji tambah 6 bisa 7. Oh. Makno aja Pak abang-abang ini Mbak Yu. Oh, to pas Bukene kudune ada abang. Oh, dadi abang awalnya ijo. Oh, emang ijo ya. Mergo iki terus dadi cring ngono Iki apa yo? Iki nulari. Iki karena masih dalam rangka memperingati hari AIDS. Oh, hari AIDS. Ngomong tentang AIDS iki mau to, aku jadi bingung. Kowe kan ini melu kampanye nih. Kowe mau to. Iki sakjane HIV karo AIDS sih bedanya apa to? Nah, aku ya jadi pertanyaan sih memendam dalam hati ya teman. Kadang-kadang nek do nyebut iki ana sing HIV tok, ana sing AIDS tok. Kadang ana sing satu rangkaian ngono kae lho. Heeh. Iki janjane satu kesatuan atau mereka bisa dipisahkan ngono. Aku iki sing takon kowe malah kok gendang takon karo aku. Kan sing melu kampanye kowe. Lah aku wingi yo ora ngerti kok aku langsung bali langsung ngarit to. Oh, kowe paling bareng bagi-bagi pita terus golek panganan. Tapi aku sih penasaran nek sakjane bedane apa tuh HIV karo AIDS aku ki macam-macam ya tetep bingung ya mau soalnya kadang muni HIV AIDS HIV garis miring AIDS. Wah, ono garis miringnya barang. Berarti lha nama oke. Soalnya nek miring ki rada ora patek. Enggak patek gimana gitu ya. Oke. Ngono wae Mbak Yu. Jangan khawatir atau iki engko aku ki janjian. Kan iki ruangane
Dokter Nurrestu barang iki. Dokter Nurrestu ndi? Nah, mana kuwi engko tak jempute dulu. Oh, iya. Beliau ini sebelah kene kuwi. Oh, Dokter Nurrestu iki aku sing ngerti anu, kepala bagian akademik rumah sakit. Oh, aku mah ngerti nek kuwi. Oh, lah kowe iki piye? Lah aku separo-separo. Aku Ini berhubungan karo AIDS. ngertine nek beliau itu adalah konselor di RSA UGM, konselor HIV. Oh, iya, Po. Oh, anak adengku iso mengulik lebih banyak tentang Oh, iya. Ya, saya sing ngerti ono di. Oh, tak percaya dulu ya. Ruangane. Aku tak nunggu-nunggu ini. Jangan kemana-mana. Terus di sini kita akan membahas tentang tantangan dan harapan HIV/AIDS. Wah, aku perlu. Medical check-up. Di tengah situasi adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh sangatlah penting guna mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini. Pemeriksaan tersebut adalah medical check-up, yang merupakan suatu rangkaian uji kesehatan yang dilakukan secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan secara berkala. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan medical check-up di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, sebab Poliklinik Medical Check-up RSA UGM senantiasa menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Fasilitas yang nyaman, ruangan yang luas, serta kebersihan dan kesterilan ruangan selalu kami jaga demi kenyamanan Anda saat melakukan medical check-up. Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada memiliki beberapa paket medical check-up yang dapat disesuaikan menurut kebutuhan serta kondisi kesehatan pasien. Periksa aman dan nyaman di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Salam friendly and caring hospital. Mbak Paino, monggo. Piye kabare? Aku dijak ning endi to iki? Lho, ten ruangane jenengan. Lupa ning endi maksudnya? Mau ke Malioboro mau PPKM ini sebentar. Iki lho Mbak Yu, wis kenal apa? Iki perguruan kok rawani Satu bulan. Baniran pendepo. Iki lho Baniran garis. Positif apa negatif nih kalau? Oh. Iki Dokter Nurrestu. Aku ngerti saya Painor iki. Kayak terang ya. kurang ngerti. Yang super guruanku. Pokoknya dulu itu yang selalu menasehati. Kira-kira suaraku kurang seru, jadi tambah seru, tambah cilik. Iki pokoknya nah ngono iki. Malah iki ya beliau terkait dengan penelitian ya karo beliau. Oh, malah Kan apa? ini anu nih. Kulinernya juga anu nih, Yupainur ya. Yupainur. Karena ini sudah dirasa jadi saya ganti. Tenur wes. Oh, tenur wes langsung. Kan terus ngobrolnya jadi beda iki. Oh iya. Terus sithik-sithik. Biasanya nganu ngomong ke Brambang Bawang. Nganu Dok, ini tadi tuh lagi membahas tentang HIV dan AIDS. Kita tuh dulu-duran iki wingi melu acarane jenengan ya ora dong jebolno HIV karo AIDS yo. Ya dong ya wingi nak takon. Nggih kesupen aku lho, Dok. Dek iki men ngertine kedusen ning ndi bareng. Niki nganu Dok, masih bingung gitu. Tapi sebelumnya itu saya juga penasaran ini kok HIV AIDS ini kok perlu diperingati itu sebenarnya itu gimana tuh Dok? Biasanya itu kalau ada peringatan hari itu kan pasti ada sesuatunya tuh. Ada yang harus Ulang tahun atau apa, Dok? Ulang tahun. hari lahir bapak ini ndi? Waduh. Gimana Dok? Apa sih iki? Anu gitu. Tentang hari AIDS ya? Iya. Oke, berarti bicara sejarah. Waduh. Satu Sejarah ini. Coba ini. Oke, kan hari AIDS nasional atau hari AIDS sedunia khas ya, atau World AIDS Day. Wes ngono kuwi ceritane. World AIDS Day. Itu diperingati setiap tanggal 1 Desember Iya. setiap tahun. Ceritanya beberapa tahun yang lalu
1 Desember 1988. Piye? Surat tangan itu gitu. Kita ngetes tuh. Yang bodoh lho. Waduh. Itu gimana tuh? Ya, itu pertama kali dari WHO menginisiasi adanya peringatan untuk Hari AIDS. Ya, untuk mengingatkan bahwa penyakit ini ada, kemudian itu menjadi perhatian bersama di dunia gitu. Ceritanya kayak gitu. Terus setiap tahun, setiap tanggal 1 Desember, nah itu diperingati sebagai Hari AIDS sedunia. Ceritanya begitu. Biar ini aware gitu loh. Ya. Penyakit ini gitu ya. Nah, terus tahun ini ya toh temanya itu apa yuk? Ada yang tahu? Udah tuh. Aku ini baru buka di internet. Apa Apa yuk? Kepek aku ya. Oh, akhiri AIDS, cegah HIV, akses untuk semua. Betul Oh. Bikin itu lasan kali ya. Oke, itu memang diangkat di tema nasional. Iya. Kalau yang di dunia memang ya kurang lebih ya sama. Inequalities, and pandemics, And pandemi. and AIDS. Jadi kita harus mengakhiri ketiga-tiganya, ketidaksetaraan tadi, diskriminasi kita harus mengakhiri. Kemudian juga pandeminya juga kita bisa mengakhiri. Kemudian kita juga mengurangi atau mengakhiri terjadinya AIDS. Betul, itu ceritanya. Tak catat ketidaksetaraan. Pertanyaan selanjutnya nanti ya. Oh. Nah, jadi ternyata memang itu ya, karena memang penyakit ini harus diperhatikan biar segera nanti kita musnahkan bersama. Amin. Itu Dokter, target. non sewu. Tadi kan saya sama Mbak Painah kan agak udur-uduran gitu ya dok ya. Apa lo udur-uduran? Tentang penyebutannya dok, kan ada yang penyebutan itu hanya HIV, hanya AIDS, atau tadi Mbak HIV Painah garis miring ya garis miring juga. Itu yang mana sih dok sebetulnya? Mana beda dong. Oh, yang mana? AIDS. Nah, ini apa sing dianu? Apa yang di ini? Anu definisi Definisi. Gini ya, kalau HIV itu kan penyebabnya ya human immunodeficiency virus. Jadi virus yang menyebabkan menurunnya imun atau imun defisiensi pada manusia. Singkatannya begitu. Kemudian kalau AIDS, acquired immune deficiency syndrome, jadi sindrom yang menyebabkan penurunan atau gejala-gejala karena berkurangnya imun gitu. Jadi suatu sindrom atau kumpulan penyakit begitu. Oh, kalau berarti HIV itu untuk menyebutkan virusnya, betul. Ya, atau infeksi terinfeksi HIV gitu. Kalau AIDS-nya itu udah sindrom yang kumpulan gejala beberapa penyakit karena menurunnya sistem imun yang diakibatkan oleh HIV. Kumpulan penyakitnya tanda gejalanya itu. Ya mungkin gini, nek HIV itu orang terinfeksi dengan HIV kita sebut udah orang dengan HIV. Ya gitu kan. Kemudian tidak setiap orang yang terkena HIV itu menjadi AIDS. Piye? Iso mbayangke ora? Rodok sithik. Bisa Kembang-kembangnya rodok. Oh iya. Jadi HIV itu orang terinfeksi HIV ke awal, tapi setiap sing loro HIV ki nggak jadi AIDS. AIDS itu ya kalau bisa dibilang awame stadium terakhir lah, sing paling berat dari orang yang terkena HIV. Itu nek nggak diobati, nggak ini terus dia sakit ya. Sakitnya itu. Iya. Betul, mudeng lah. Jadi tidak semua orang yang terkena virusnya ini nanti bisa menjadi AIDS. Ya, betul. Mudeng. Super nang ndi. Remedi wae. Makanya ketemu sama dokter Nurles tuh. Jadi ketemu tapi mesti penyebutnya itu kan ya kayak seirama itu dong ya, bikin bingung itu HIV. Ya karena ini bisa jadi ini bisa jadi ini, karena ini bisa dicegah untuk menjadi AIDS gitu. HIV-nya kalau diobati, harapannya orang yang sakit HIV tidak jadi AIDS, dia bisa hidup dengan sehat, bisa beraktivitas, tidak sakit-sakitan. Kan bayangke toh, Iya. kalau sakit HIV wis terus melentruk orang anu, padahal orang HIV banyak juga yang beraktivitas, tetap ngantor, tetap bekerja, dia tetap berkeluarga gitu ceritanya. Kan bayangannya udah
udah serem itu kalau itu tadi makanya ada tadi ya tanda kutip perlu ada kesetaraan. Iya. Itu And inequalities. and apa dok? Inequalities. Equality. Equality. Kecetet lah. Jawa Kromer atau bingung ya. Itu dok. Ini tuh kok bisa orang sakit AIDS itu tuh gimana? Petunjuk piye gitu dok. Nek batuk pilek kan definisinya kemarin itu bisa tertular melalui droplet. Tertular percikan. Nah, ini gimana itu dok? Virus apa piye gitu dok? Kok iso mak betunjuk ketemunya nang ndi? Nah, tahu-tahu ada orang AIDS gitu. Oh. Ada termasuk penyakit yang muncul ini dok. Aku iki AIDS atau AIDS? Jurus ketiga dok. Oh iya. Saya nggak cari ya biar aku jarang lulus karena beliau ini jurusnya ketemu kali terus loh. Tapi kan. Kakak sempat berat. Ampun suhu. Nah, Gimana dok? berarti DE ketularannya bagaimana? Mudah menular kok? Oh. Gitu. Iya. Atau terkenanya wis. Oh, Berarti terkena. kan mak bedunduk. Nah, itu dia melalui tertular atau terkena HIV kayak gitu. Enggak terus Virusnya. gitu. Nah, tadi kan dikatakan apa lewat droplet ya apa ya? Katanya ibu-ibu itu yang sering di penyuluhan itu percikan ludah yang kecil-kecil gitu. Nginang. Oh, orang. Kalau bener orang itu. Enggak apa-apa. Maksudnya kayak lagi gini, lo gini apa? Maksudnya ngobrol gitu ya? Ngobrol dok ini saya. Oh, iya, iya. Ngobrol dok. Talking. Nanya enggak dok? Oke, kalau HIV itu termasuk virus yang ditularkan dengan bloodborne. Bloodborne kui Tak pikir dengan grup band. Itu berbeda. Oh iya. Kok tak ada di bar aja. Bloodborne. bloodborne. Jadi dia ditularkan melalui darah atau cairan tubuh. Jadi bukan melalui percikan udara. Gitu. Jadi dia mesti ada penyebabnya yang menyebabkan virus itu masuk ke dalam tubuh kita melalui perantaraan darah atau cairan tubuh. Jadi tidak sekonyong-konyong kita lewat gitu terus ketularan gitu tidak Enggak. mudah itu ya dok ya. Enggak. Harus ada prosesnya itu. Iya, Ngapain dok bisa masuk gitu? masuk. Pas makan atau? Wah, kan bloodborne, kan cairan tubuh. Oh, Berarti iya. dia harus masuk gitu. Terus jumlah virusnya itu harus cukup banyak gitu. Jadi nggak setiap orang misalnya yang sakit HIV ya dia udah sehat, terus ini kan dia juga virusnya sedikit. Jadi dia masuk, kalau bloodborne berarti masuk pembuluh darah. Contohnya apa? Kepenges. Kepenges sih, kepenges apa sih? Oh iya. Kepenges apa Ngomong sih? jalan juga dengan kepenges. Nah, Jarum suntik dong. ya betul, salah satunya melalui jarum suntik yang sudah Terinfeksi. terkontaminasi. Ya, contohnya pada pengguna obat yang itu loh. Gantian itu ya. Iya, Dok, ya? menggunakan obat yang disuntikan itu jarumnya nggak steril, gantian. Ya toh, ngirit. Oh, Jadi ngirit. siji, terus itu dipakai bersama-sama gitulah. Tapi sekarang kan udah enggak ya, kan kita banyak pakai disposable. Tetapi pada kelompok-kelompok tertentu itu menggunakan jarum suntik bergantian karena untuk memasukkan obat. Gitu. Jadi kayak ada pengguna obat jarum suntik. Terus apalagi yang melalui jarum? Transfusi. Gitu. Transfusi darah. Transfusi darah yang darahnya mengandung komponen atau ada virusnya gitu. Gitu. Tapi Kalau bersih ya enggak. Sekarang sih kalau insya Allah sekarang dari PMI kan sudah ada screening. Iya, Jadi harapannya kan sekarang udah enggak ada. insya Allah. Iya, jadi memang itu dulu ada beberapa kasus yang ditemukan karena akibat transfusi darah. Tapi sekarang kan selalu di screening, jadi insya Allah aman. Oke. Apalagi Yang tadi gini-gini dok, bisa nggak dok? gini-gini, ini jarum ya, itu jarum tajam, ada juga jarum tumpul. Waduh, ini kenapa nih jarum tumpul? Nah jarum tumpul itu bisa sakit melebet dok. Oh iya, oh baik. Jadi, oh jadi. Ini kuliah kontaknya 18 plus ya ini ya. Orang ini jam tayangnya. Ini bengi-bengi kayak ini. Ini kalangan akademisi ya, tolong diluruskan. Gimana dok? Jarum tumpulnya? Jadi pada hubungan seksual yang berisiko, artinya misalnya tidak menggunakan kondom, kemudian bukan pada pasangannya, kemudian misalnya dia berhubungan seksual dengan pekerja seks komersial gitu. Nah itu salah satu yang meningkatkan resiko seseorang itu terkena
HIV, terinfeksi virus HIV gitu. Kemudian ada satu lagi nih yang sekarang juga menjadi program pemerintah untuk mengurangi resiko itu, dari ibu hamil ke janin. Itu juga bisa menurunkan. Ya, itu bisa, bukan menurunkan, kan melalui darah. Oh, Jadi kalau iya. ibunya sakit, kemudian tidak diobati, nah itu bisa menurunkan ke janinnya. Kalau tidak diobati ya. Iya. Berarti kalau diobati nanti di skip dulu dong itu. Itu nanti. Nah, apa namanya, berarti ada orang-orang yang berisiko ya dok ini, di antara tadi yang disebutkan melalui jarum tadi, berarti kan mungkin beberapa orang yang sering menggunakan jarum itu tadi, baik digunakan sendiri maupun pas bareng-bareng itu, yang terkontaminasi dengan virus. Kemudian ibu yang menderita HIV bisa menularkan pada tidak semua ya, ini bisa tidak semua. Ini tetap stay tune karena kita akan bahas yang tadi ibu hamil dan ada janinnya tadi, itu nanti kita catat ini ya. Oh iya, itu enak gitu. Kemudian tadi melalui transfusi darah, meskipun sekarang insya Allah sudah ini ya dok ya, PMI sudah mendapatkan ramuan khusus. Makanya harus dicek, memastikan bahwa produknya itu bebas, aman. Kemudian hubungan seksual yang tidak aman, beresiko ya, resiko yang paling ringan pokoknya. Nah, tapi kalau tadi kan sempat disampaikan tentang AIDS itu kan kumpulan sindrom gitu. Apakah itu nanti orang yang terserang HIV itu langsung kelihatan gejalanya gitu dok? Yo, kalau batuk itu kan sampai berat itu kan rotok cekrik-cekrik atau cekrok-cekrok gitu dok. Apakah yang ini nanti itu juga begitu dok? Perjalanan. Oke, berarti dari orang pertama kali terinfeksi terus jadi AIDS ya? Iya. Kalau untuk infeksi HIV itu memang ada perjalanannya, jadi tidak terus konyol-konyol. Awal itu adalah masa yang kritikal sejak orang terinfeksi, kemudian itu kita sebut namanya periode jendela atau window periods. Window periods itu antara sekitar 3-6 minggu atau bisa sampai 12 minggu. Maka kenapa kalau orang misalnya tadi ya melakukan hubungan seksual yang beresiko, dia kan nggak tahu tuh, waduh aku ini beresiko gitu kan. Dia cek sekarang, misalnya sekarang itu kok hasilnya negatif atau kita sebutnya non reaktif, terus oke, cek lagi 3 bulan gitu. Karena untuk memastikan orang tersebut tidak. Tapi dengan sekarang ada beberapa pemeriksaan itu bisa lebih maju. Ada yang 6 minggu, 4 minggu tuh dicek lagi, dia bisa sudah kelihatan. Bisa kelihatan gitu ya? Kelihatan hasilnya, maksudnya tetapkah dia negatif atau memang dia terinfeksi, itu namanya periode jendela. Kemudian setelah itu dia memasuki periode akut ya, level selanjutnya. Kalau ini memang tidak terdeteksi ya toh, kan kadang-kadang orang nggak tahu ya dia kalau yang teredukasi dengan baik dia akan periksa terus benar periksa ya kan, waduh kemarin saya ini misalnya melakukan hal yang beresiko, dia periksa kemudian dia 3 bulan berperiksa lagi, atau pada ada yang memang dia tidak memungkinkan untuk tidak beresiko, jadi memang perilakunya dia beresiko terus, itu dia selalu cek setiap 3 bulan. Rutin. Ada sih ya berapa teman-teman yang memang begitu, dia rutin karena dia teredukasi dengan baik. Tetapi kalau yang tidak tahu ya itu, aku nggak mau cek gitu, nggak mau, aku nggak pengen, nggak, soalnya dia takut nanti kalau aku ketahuan nanti gimana gitu. Nah itu nanti masuk yang nanti mungkin ada gejala pertama kali yang mungkin kayak flu gitu, meriang, demam, kemudian badannya tidak enak, itu mungkin gejala-gejala yang awal yang bisa timbul gitu. Nah setelah itu kalau itu dia tetap nggak periksa, kemudian juga tidak diobati, bisa berlanjut lagi kan ke stadium lanjutnya gitu. Nah itu bisa jadi ada beberapa gejala nih misalnya. Jadi sering juga kami dari dokter kulit itu menemukan awal misalnya kok kulitnya kok merah-merah, kulitnya merah-merah, kemudian juga misalnya ada yang dermatitis seborrheic ya, kayak jenis ketombe yang bikin kulitnya bersisik kayak gitu. Di kulit ini juga dok? Apa hanya di rambut saja? Ada yang di rambut, ada yang di kulit, jadi kan dermatitis seborrheic. Kemudian juga ada ini
kok sariawan nggak Nggak sembuh kayak gitu, ada jamuran, terus kemudian apa, terus ada penurunan berat badan kayak gitu. Nah itu kita curiga, itu contohnya yang kulit ya, yang di tempat lain juga ada, misalnya dia ada penurunan kesadaran terus ini. Nah itu kita curiga nih sebagai dokter, wah kalau kayak gitu kita harus tanya risikonya. Kemudian juga tanya hal-hal yang mempengaruhi penyakit lain dia ada tidak, terus kemudian juga kita periksa, kita sarankan untuk periksa. Makanya sekarang banyak yang bisa terdiagnosis atau bisa ketahuan kalau ternyata dia penyakit HIV karena penyakit yang lain. Karena Gitu. munculnya penyakit yang lain Iya, itu penyakit ya. yang lain. Terus kami dari dokter, kemudian juga perawat, wah ini kayaknya kok gejalanya mengarah ke HIV, kita sarankan untuk periksa HIV. Nah, ketemu ternyata HIV. Terus kalau ditanya lagi ya itu nanti ketemu ada faktor resikonya, terus ini gitu. Ya karena mereka nggak mau memeriksakan dari awal. Nah kalau itu berlanjut jadi AIDS, yaitu yang Memberat kurus gitu ya. memberat, diare, kemudian pneumonia yang disebabkan oleh pneumocystis carini, terus juga ada Kaposi sarkoma, ya kondisi-kondisinya yang memang sangat berat. Macam-macam gitu ya. Ya. Jadi lebih kompleks ya yang terkena di badan ini ya. Iya, karena dia kan masuk ke seluruh tubuh. Karena sistem imun ya tadi ya, Ya, diserang ya. betul sekali. Gampang sakit gitu ya. Ya kan gampang TBC, terus kena misalnya kalau orang lain bisa mempunyai pertahanan untuk tetap itu ya dia Virus lewat dikit aja langsung kena gitu ya. ya lebih mudah. Oh, lebih mudah. Nah, ngomong-ngomong soal pertahanan imun nih dok, Iya. kan kayak mungkin dari yang bayi, terus apa yang anak-anak muda gini kan dok, sampai yang usia muda ya, Sampai kita muda lah ya. Iya, muda. Abinya muda, Api muda. sampai yang lanjut usia kan imunnya beda-beda ya dok. Nah yang paling berpotensi yang terkena HIV itu usia berapa sih dok? Ada ketentuannya? Semua usia. Semua usia dok. Hati-hati. Semua Hati-hati. usia dengan ada faktor risikonya. Kan kalau ditanya ini yang ini lebih mudah terkena, yang muda itu aman, enggak kalau dia beresiko, yang misalnya sudah sepuh gitu ya, kalau dia tidak pernah melakukan kegiatan yang beresiko, Ya. terus dia tentu ya aman-aman saja. Ya gitu. secara usia mungkin beliau udah. Ya sudah Menurun sepuh ya. kan. Ya gitu. Tapi ngomongin faktor resiko tadi dokter kan tadi sempat menyampaikan tindakan-tindakan yang berisiko. Kalau tadi sebutkan termasuk jarum suntik gitu. Nah berarti nakes itu juga resiko dong. Betul, beresiko. Salah satu beresikonya kan kalau misalnya ya ngantuk terus jaga malam gitu ya, kayak pasien gitu. tertusuk gitu, nah itu salah satu faktor resiko gitu. Sakit ya berarti ya, padahal pengennya mengobati Ya. mungkin ya namanya manusia ya dok ya, itu bisa. Tapi itu tadi bisa diobati ya. Bisa diobati, terus kalau untuk itu kan ada prosedurnya, kita kan Oh. ada K3 Pelaporan ya dok ya. ya, pelaporan, kemudian nanti harus segera ditangani, diperiksa kayak gitu. Nah, tadi terkait dengan sudah bisa diobati, apakah nanti bisa sembuh atau tidak? Tetap stay tune di Cermat Bagas, cerita mantep babakan kesehatan. Kita mau ada yang mau lewatin. Lewat dulu. Welcome to new normal. Saya rasa itu adalah jargon yang sekarang paling sering kita dengar di masyarakat. Karena apa? Mungkin setelah pandemi ini kita akan menghadapi situasi yang baru bagi kita semua. Mungkin salah satunya yang kita sudah terbiasa adalah kita akan menggunakan masker setiap saat dan kita harus sediakan hand sanitizer saat kita keluar berjalan-jalan. Bagaimana dengan kita nanti bila kita menuju ke rumah sakit? Karena kita ketahui bahwa rumah sakit adalah tempat berkumpulnya para pasien dan mungkin akan sedikit berisiko bila Anda harus ke rumah sakit. Padahal Anda wajib ke rumah sakit, mungkin karena obat Anda habis atau mungkin ada keluhan lain yang mungkin harus Anda konsultasikan dengan dokter. Oleh karena itu, RSA memiliki layanan baru berupa Jumpa Dokter. Jumpa Dokter atau Journey for Online Electronic Medical Professional Assistance. Ini merupakan layanan terbaru dari Rumah Sakit
Akademi Universitas Gadjah Mada, di mana Anda bisa berkonsultasi dengan dokter-dokter spesialis di rumah sakit kami tanpa harus datang ke rumah sakit. Oke, jadi kenapa Anda perlu menggunakan jumpa dokter? Satu, tentu saja Anda jadi tidak perlu meninggalkan rumah. Anda tidak perlu dandan, Anda tidak perlu khawatir kontak dengan orang lain dan pasien lain, terutama di rumah sakit. Yang kedua, Anda tetap bisa berhubungan dengan dokter yang mungkin sudah Anda temui sebelumnya dan sudah Anda percayai. Karena dokter-dokter yang akan Anda temui adalah dokter yang berpraktek di rumah sakit UGM. Dan yang ketiga, karena ini berhubungan dengan rumah sakit UGM, maka data Anda atau data konsultasi Anda akan tersimpan di medical record kami, dan apabila nanti Anda perlu untuk datang ke rumah sakit, data tersebut tetap tersimpan dan akan berkelanjutan. Jadi sebagai contoh, misalnya Anda adalah penderita penyakit kronis seperti hipertensi atau penyakit gula, Anda dan harus meneruskan pengobatan, Anda tidak perlu khawatir karena dengan telemedicine ini atau dengan jumpa dokter, Anda tetap bisa berkonsultasi dan menyesuaikan obat Anda tanpa harus repot-repot datang ke rumah sakit. Atau mungkin yang lain, Anda mau melakukan tindakan bedah seperti pada pasien saya, Anda mau melakukan operasi penggantian sendi lutut atau operasi ligamen, dan Anda masih pikir-pikir nih, masih mau berdiskusi, Anda bisa berdiskusi dengan saya dengan cukup nyaman, mungkin dengan ditemani anggota keluarga yang lain, tanpa Anda harus repot datang ke rumah sakit ini. Untuk mengakses layanan jumpa dokter ini sebenarnya cukup mudah. Anda tinggal menghubungi nomor WA kami di 0811 2856 210. Setelah itu, Anda akan mendapatkan balasan berupa informasi link untuk mendaftar. Anda bisa mendaftar dengan mengisi link tersebut dan mengisi form general consent dan form jadwal jumpa dokter. Setelah mengisi form, Anda dapat melakukan pembayaran dan mengupload bukti transfer di link tersebut. Setelah pendaftaran melalui link selesai, kemudian kami akan menginformasikan jadwal dan link untuk mengakses layanan telekonsultasi jumpa dokter. Dengan jumpa dokter, Anda dapat melaksanakan konsultasi bersama dokter RSA UGM dengan cepat, aman, dan nyaman. Salam friendly and caring hospital. Masih di acara Cermat Bagas, cerita mantap babakan kesehatan. Bersama saya Painah Bahagia Selalu. Saya Paini Semasa Lalu. Masih dengan Bayu saya Painur Wastu. Kita bertemu lagi, kita akan membahas lebih lanjut tentang HIV AIDS ya. Tadi di segmen sebelumnya kita bilang mau membahas tentang bisa sembuh atau tidak. Karena tadi kita juga sempat membahas bahwa tenaga kesehatan itu punya resiko juga ini. Kalau tiba-tiba lagi melayani pasien HIV AIDS, terus malah nyontek orang nyontek kene saya. Malah keliru gitu. Itu berarti kan ada risiko ya, Dok ya. Nakes-nakes itu ada berisiko. Tapi seberapa bahayanya itu virusnya itu, Dok, ketika masuk gitu ke seseorang? Apakah begitu terpapar dengan seseorang yang memang positif HIV AIDS itu, apakah langsung dia akan positif atau nanti bisa bagaimana gitu, Dok? Oke, sudah ya. Iya, monggo, Dok. Terpaparnya tergantung apa dulu kayak gitu ya toh. Maksudnya terpapar ini dia langsung misalnya terkena itu karena hubungan berisiko itu, kemudian misalnya suntik gitu ya. Nah itu tubuh tentu memiliki kemampuan untuk adaptasi. Jadi dia masuk, kemudian ada proses dia terbentuk mengenal kan virus dikenal antigen. Terus nanti dia bikin antibodi, nah itu yang nanti bisa terdeteksi seberapa banyak virus yang memang masuk di tubuhnya manusia gitu. Nah kalau ditanya seberapa bahaya, dia memang salah satu penyakit yang memang menurunkan sistem imun, jadi memang kita harus memberi perhatian yang lebih gitu. Tapi jangan takut, sekarang kan juga sudah ada obatnya, penelitian juga tetap berlanjut. Sehingga harapannya adalah kita mengkategorikan penyakit HIV ini masuk sebagai penyakit kronis. Kronis itu berarti lama gitu ya? Lama. Gitu. Pengobatannya lama. Sepanjang hayat. Gitu. Sepanjang hayat. Ya, karena supaya dia tetap hidup dengan baik, berkualitas dan juga tetap bisa bekerja. Gitu. Oh iya, karena tadi Dr. Mas itu juga sudah jelaskan ya, ada beberapa orang yang memang kondisinya fit gitu ya, Dok ya, meskipun beliau terinfeksi, tapi masih bisa bekerja, masih bisa ngapa-ngapain, nggak yang harus terkapar gitu, enggak ya. Tapi ini AIDS ini bisa membuat seseorang itu meninggal, Dok?
bisa meninggal karena AIDS gitu bisa nggak dok? Bisa, karena kan dia kondisinya sudah imunnya sudah turun banget. Kemudian yang banyak juga yang menyebabkan itu karena dia juga terinfeksi dengan sakit yang lain. Ya kan, kayak tadi misalnya dia terkena pneumonia, kemudian dia terkena TBC dan sebagainya. Jadi selain HIV, kemudian karena dia daya tahan tubuhnya menurun, nah kan terus penyakit-penyakit yang lain Berdatangan. ikut. Nah itu yang memperparah, bisa memperparah kondisinya begitu. Makanya dicegah supaya tidak menjadi AIDS. Dicegah supaya tidak Iya, menjadi AIDS. tidak berlanjut. Bagaimana itu dok? Minum obat yang teratur. Minum obat. Iya. Minum obatnya. Itu sampai berapa lama dok? Ya, Seminggu? Oh, bukan seminggu. Wah? Selamanya, seterusnya. Sepanjang hari itu? Bukan sepanjang hari, maksudnya sepanjang hayat. Oh, sepanjang hari. Sepanjang hari menjelang bebas. Oh iya. Awal-awal dulu memang banyak ya. Memang obat HIV itu kayak TBC, multi drug, nggak cuma satu. Jadi sekali minum itu ada 3 jenis obat. Tetapi sekarang memang sepertinya ada yang memang jadi satu. Satu kemasan gitu. Jadi orang minum obat itu nyaman, hanya cuma minum satu aja sekali sehari. Sekali sehari. Anggap aja itu vitamin. Oh iya. Yang harus diminum. Jadi jangan waduh aku ini harus minum obat. Karena kategorinya kan memang sekarang jadi penyakit yang kronis. Ya sama lah kayak diabetes mellitus, Hipertensi lah yo terus toh. Oh iya. Gitu, iya. jadi bayangannya supaya tidak seram gitu. Oh, Jadi ya seperti itu. Jadi ya sebenarnya mudah ya dok ya. Intinya Ya. kualitas hidup itu bisa baik ya. Diabetes sama hipertensi itu juga sama kok. Lah, iya. Ketika ngedrop ya podo wae Lah, lho. iya. Tapi kalau minum obatnya teratur ya teges wae nyaret. Dan gaya Apa hidup iso. ya toh. Gaya hidup. Asupan itu perilaku ya kan. Oke, wis rampung hidup. Oh ya. Klinik yang saya takon. Sebelum kita membahas bisa sembuh atau tidak. Ada pertanyaan nih dok. Apa itu? Dari @maya021. Maya 01 ngorong yang siji berarti iki. Pertanyaannya, HIV menular via air ludah dan keringnya tidak, aman nggak salaman atau cipika-cipiki sama penderita HIV dok? Wah, ini Wah. penting ini. Cocok ini. Mari kita kembali lagi ke laptop. Oke. Tapi yang gimana? Oke. Tadi HIV itu ditularkan melalui apa? Jarum suntik yang bersamaan. Terus. Hubungan seksual yang berisiko. Terus. Transfusi darah dari penderita. Oh, Ibu hamil yang terinfeksi. Oh, saya janin ini makanya. berarti ditularkan melalui darah ataupun cairan tubuh. Jadi kalau salaman, pelukan. Oh, salamannya piye nganti ngene iki? Oh, kan yo. Ngasih berdarah. Silat. Emosi. Nah, ya kan? Terus tadi apa? Berpelukan. Piye pelukannya? Kan berpelukan gitu aja. Berpelukan. Apa sih itu? Lupa aku. Teletabis. Oh iya, sekali. Nah itu juga tidak menular. Kemudian apa lagi? Ciuman. Oke. Ciumannya kategorinya ya ciuman aja kan. Kalau ciuman aja terus tidak ada perlukaan ya itu tidak beresiko. Tetapi kalau sampai itu berdarah itu bisa beresiko. Cuma memang sedikit ya memang yang misalnya sebetulnya bisa ditemukan di semua cairan tubuh kayak keringat, kemudian ludah, tetapi sedikit dibandingkan yang darah, kemudian cairan tubuh yang lain seperti cairan vagina, kemudian cairan sperma, itu memang jumlah virusnya lebih sedikit. Nah kalau ciuman secara normal saja ya tentu saja tidak aman ya dok ya. Apalagi cipika-cipiki ya dok ya, Iya. cuman gini-gini aja. Karena kan tadi butuh virus yang sedemikian cukup banyak untuk gitu. menginfeksi. Ya. Orang sekonyong-konyong virusnya liwat terus ketular. Karena kan Ya. port entry. Kan kelingan kuwi. Mas Remedi. Oke, remedi loh. Nah, Remedi ra pinter dok. Karena dengan diasah menjadi terbiasa. Oh iya. Rasa sih. Oh, pertanyaan berikutnya ada lagi. Dari @rina.kusnawati. Oh, ini followernya ini Dokter Nur Mas tuh tadi ya.
leg 2 ya Sari. Oke. Baru nyimak dok, kalau terinfeksi gejalanya yang nampak apakah ada? Oh, baru nyimak dok, baru nyimak. Baru Oke. nyimak. Tadi sudah ya. Oke. Secara umum aja ya, kalau dia baru terinfeksi awal ya sehat, nggak tahu kok orang itu sakit HIV apa nggak ada yang tahu. Oh ya dia sehat-sehat aja kayak gitu. Itu kalau memang yang awal ya, awal terus dia belum diobati. Kalau yang udah diobati, oh dia sakit HIV ya tetap aja orang nggak tahu kalau dia sakit HIV kecuali dia memang disclosure ya, menyampaikan kalau dia ini gitu. Itu nggak ada gejalanya. Nah, tapi memang pada kondisi tertentu virusnya semakin banyak, kemudian tidak diobati, ada beberapa gejala yang tadi saya sampaikan, mulai dari gejala ringan, kemudian gejala sedang, kemudian sampai berat kayak gitu. Jadi memang kalau di awal-awal memang kami dari dokter kulit memang banyak menemukan, karena apa, kita juga menangani penyakit-penyakit kan infeksi menular seksual, itulah salah satu pintu masuk HIV. Jadi kenapa kalau yang periksa ke dokter kulit yang hubungannya adalah dengan infeksi menular seksual, kita juga cek untuk HIV. Nah, itu karena salah satu pintu masuknya. Nah, itu. Kemudian juga beberapa gejala yang seperti kulitnya merah-merah, ruam, kemudian juga ada yang dermatitis seborrheic kayak apa? Bersih gitu di kulitnya, itu salah satu gejala untuk yang awal. Nanti yang berat ya nanti ada yang penurunan kesadaran, itu teman-teman dokter saraf banyak yang menemukan. Kemudian juga ada gejala yang mata gitu, itu mungkin penurunan penglihatan, kemudian ada infeksi. Nah itu ternyata ada juga kemarin setelah dia periksanya ke dokter mata dulu, setelah dilihat-lihat oh ini mungkin ada gejala ini, dicek HIV-nya ternyata positif gitu. Nah kalau yang berat-berat lagi, nah itu nanti mesti kita cek, nanti bisa kayak diare lama, demam kok yang nggak turun-turun kayak gitu, penurunan berat badan lebih dari 10% gitu. Itu salah satu gejala yang kita curigai buat jadinya itu tanda dan gejalanya. Terus tadi kita akan menyambung tentang bisa sembuh dan tidak tadi. Oke. Nah itu ada kalau tanda dan gejala itu pada ini ya dok ya, tertentu ya, kelompok tertentu ya yang memang dia sistem imunnya sudah turun gitu ya dok ya. Nah itu apakah ketika dia itu sistem imunnya turun itu bisa sembuh dok? HIV-nya itu dok? AIDS-nya itu? Saya rada bingung nggak sih? Berarti apa enggak Mbak Paina? Oh. Nah. Oh, dadek nih. Repot Mbak Yu. Aduh. Bareng aku gak nang padepokan terus kan. Diobati apa enggak? Kan tadi kalau HIV sejak awal dia kemudian mau periksa, kemudian dia mau diobati, nah nanti dia imunnya akan naik. Jadi kenapa kalau di zaman dulu itu, kalau sekarang kan begitu terdeteksi langsung kita obati gitu, langsung diobati, tapi dengan syarat-syarat ya, ada pemeriksaan tertentu. Kalau dia ada infeksi yang lain diobati infeksinya yang lain dulu baru masuk ARV-nya. Jadi memang ada protokol standar. Nah kemudian kalau kan nanti mau Diobati sampai diobati, nanti kalau sudah dia mau diobati itu nanti dia akan imunnya naik. Nah, tahu nggak, kita selain memeriksa dia positif atau enggak, kan kita juga ngecek imunnya dia itu baik atau enggak. Kan kita juga ada pemeriksaan CD4, CD4, tahu nggak? ini CD-nya siapa dok? Ayo CD4. Kok datang apa dok? Oh, kamu kan ngapa nganggo papan yo? Kayak ngomong CD ya dok, kangen dok. Ya itu salah satu. Ini kayaknya salah ini jam tayangi. Ya itu komponen dari sel darah putih, jadi yang mempengaruhi ketahanan kita ya toh. Nah itu kalau pada penderita HIV itu bisa turun gitu kalau diperiksa. Kalau zaman dulu itu syarat orang dapat ARV itu kalau CD4-nya itu kurang dari 250 zaman dulu. Terus setelah itu meningkat nanti CD4-nya kurang dari 500. Tetapi sekarang kalau dia terdiagnosis kemudian langsung kita berikan, tidak ada jumlahnya, karena kita harapannya semakin banyak yang diobati semakin banyak yang sehat, mengurangi resiko. Nah, kalau yang nggak diobati terus dia memberikan resiko ke yang lain, nah kan mengurangi resiko dok. Berarti kalau dia terinfeksi itu bisa tidak berisiko kan dok?
Apanya? Yang orang yang sudah terinfeksi Kalau diobati itu dia sudah mengurangi resikonya iya, menularkan. contohnya kan yang pasutri, pasangan suami istri, misalnya salah satu kena, kan dengan dia diobati, kemudian membaik, ya kan, virusnya kemudian di tubuhnya turun, dia tidak menularkan ke pasangannya. Harapannya di situ supaya tetap yang sehat tetap sehat, tidak tertular, yang sakit juga dalam kondisinya juga baik, optimal gitu ya. Berarti kalau misalnya tadi itu sepasang suami istri yang salah satunya terinfeksi bisa tidak menularkan dengan catatan minum obat. Nah kalau yang kasus ibu hamil Bu, kasus ibu hamil juga bisa tidak menularkan ke janinnya. padahal tadi ada risiko ya. Iya, ada risiko. Kalau ibu hamil dengan syarat itu tadi dia sudah diterapi. Itu terapinya sebelum hamil atau pas hamil mbok ada yang belum ketahuan gitu tuh? Kalau yang sekarang, nah itu kenapa sekarang kita di Indonesia itu ada program supaya tidak banyak janin atau bayi yang terlahir dengan HIV positif. Sejak tahun 2014 dari pemerintah Indonesia itu menetapkan pemeriksaan untuk setiap ibu hamil itu diperiksa HIV. Sehingga dapat diketahui sedini mungkin. Oke. Itu program pemerintah ya berarti ya? Berarti gratis ini ya? Satu rangkaian untuk pemeriksaan antenatal care. Iya, betul. Pemeriksaan pas hamil. Buku pink. Buku pink. Aku mesti ngerti gue. Pikiran aku bagian buku pink soalnya. Jadi pita sing ning panganan. Terus nek bagian pita dong aku dok ben entuk kerdusan. Kok didintani kedusane? Itu yang membuat bahagia. Tapi ini kan juga mengkampanyekan tentang ini ya, Hari AIDS ini. Berarti sebenarnya ibu hamil itu tidak selalu bisa menularkan lewat janinnya itu ya dok ya. Bisa dengan minum obat teratur, insya Allah bayinya lahir dengan sehat dan aman dan tetap ibunya juga harus diperiksa. Jangan lupa, bukan selama mendapatkan ARV, antiretroviral yaitu obatnya HIV itu, dia tetap harus diperiksa karena kan tetap harus ketahui dia obatnya bagus enggak, resisten atau enggak, karena kan pilihan ARV itu kan macam-macam. Jadi tetap harus diperiksa. Nanti kalau viral loadnya itu tidak terdeteksi, nah itu resiko untuk menurunkan atau janinnya sangat-sangat rendah. Ya terus aku wis ngombe obat kok anakku isih, nah itu kita harus cek. Nanti kan takutnya aku udah minum obat, nah kita kan harus periksa gitu gitu. Harus Karena kan tetap naik turun toh imunnya gitu. Oke, nah kalau di RSA sendiri dok, mungkin pengalaman juga kebetulan dokter Nurwasi juga di kulit ya, kulit dan kelamin, kulit kelamin dong, beda. Kulit itu kayak dan kelamin, susun ngono ya. Aku ya rada penasaran ya kenapa kok itu harus disebut ngono. Nah, melu-melu dokter Nurwasi kok tak melu pinter mesti. Dia junior kayak aku ngene iki, aku wis ditampa dokter Nurwasi nang kene wis alhamdulillah. Baik dok, kalau di RSA pelayanan biasa seperti apa dok? Mungkin sambil berbagi pengalaman ketika menemukan kasus di klinik gitu. Pengalaman ya selama ini, jadi di RSA sendiri itu ada klinik biasa sebetulnya, itu memang untuk melayani teman-teman yang memang menderita HIV atau ODA. Nah tetapi memang pelayanannya secara inklusi itu artinya apa? Bisa dirawat jalan, bisa dirawat inap, karena kan tidak setiap datang pas jam kliniknya, karena kan nggak setiap saat. Ada juga pasien yang masuk lewat IGD, ada juga yang di bangsal, ada juga di rawat jalan, sehingga itu namanya inklusi. Misalnya ada screening, kemudian terus ini gitu ya, ada pasien yang dicurigai untuk itu, nanti tidak hanya dari kami, dari tim, tapi juga teman-teman yang lain, dokter-dokter yang lain, perawat yang lain itu harapannya kan sudah, ini kemungkinan sakit ya nanti. Nah nanti kalau butuh konseling atau apa nanti bisa dari tim bantu untuk selanjutnya satu. Kemudian yang kedua itu tim kami juga multidisiplin ya kan, ada dokter baik itu dokter umum, kemudian juga dokter penyakit dalam. Nah beliau inilah yang banyak nanti juga memberikan terapi ya kepada teman-teman yang memang udah yang dengan HIV gitu, karena kan harus dicek nih ada sakit yang lain tidak gitu, misalnya TBC, kemudian misalnya ada diare dan sebagainya. Nah ini dari teman-teman
Itu kemudian juga nanti untuk programnya. Nah, itu memang rekomendasi dari teman-teman yang memang memberikan pengobatan. Kemudian dari perawatnya juga sebagai konselor. Selain juga saya juga sebagai konselor. Kemudian juga ada tim dari farmasi yang bertugas juga untuk memastikan bahwa ARV itu tersedia di rumah sakit. Terus kemudian untuk teman-teman ODA yang memang harus mendapatkan obat. Yang alhamdulillah kita memang baru tahun ini tahun kemarin ya baru mulai tempat yang memang bisa mendapatkan ARV. Dulu kami kalau ada pasien terdiagnosis ARV kami masih harus minta ke rumah sakit yang lain atau ke Dinkes. Alhamdulillah ini sekarang sudah bisa kita Ready, melayani di sini ya. Itu mohon maaf dok, ini rada sensitif tapi nek Sensitifnya. obatnya itu tuh kan bayar boten gitu kan. Kan ujung-ujungnya kan ya kuwi todok ben apa namanya itu tahu gitu loh. Oke. Nek kira-kira bayar kan ya kok persiapan gitu. Untuk karena ini program pemerintah ya diagnostik untuk yang pemeriksaan HIV-nya itu kalau untuk yang beresiko loh ya, Yang beresiko. memang yang beresiko itu memang gratis. Kan ada yang memang dia pengen ngecek medical check up lah atau apa itu kan nggak masuk yang kriteria kelompok khusus itu. Jadi ada kriterianya nih yang menggunakan fasilitas dari Dinkes itu memang ada kriteria. Syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuan. Oke. Jadi kalau dia kategorinya memang teman-teman yang memang masuk dalam kriteria itu bisa menggunakan yang reagen dinas untuk pemeriksaan diagnostik. Ya dari pemerintah lah. Kemudian obatnya juga masih dari pemerintah. Itu untuk yang itu. Nah, untuk yang lain-lain, nanti tergantung dari apa saja yang mereka alami. Kan kadang-kadang nggak cuma itu, teman-teman itu. Selama ini masih dijamin oleh BPJS, masih kemudian juga asuransi yang lain juga masih, kemudian juga disupport dari misalnya ada yang jam kesos, yang kalau memang kok jam kesos ini ya, jam kes masalah sekarang istilahnya apa tuh yang untuk di daerah itu jam kesda ya, jam kesda itu kota masih ada jam kesda kota masih ada. Nah itu kalau memang dia yang tidak disupport oleh itu dia disupport yang lain. Ada juga yang dari dinas sosial, jadi tergantung. Kalau yang obat ARV-nya sendiri dari pemerintah. Dari dinas, berarti itu yang gratis ya dok ya? Iya. Oke. Kalau yang gejala yang lain mungkin pengobatan yo podo lah. Kalau misalnya kemarin pas pandemi itu kan yang obatnya buat COVID gratis lah, yang lain-lain kan yo gejala yang lain gitu ya dok ya. Kalau yang IO ya masih lah, kalau memang masih ini ditanggung juga asuransi kan dia juga sakit ya kan. Bisa. Oh iya. Asal memang ada penjaminnya, tapi kalau enggak ya tetap ada sih pasien yang memang dia bayar umum karena memang tidak ada penjaminnya. Ya, oke, siap. Roto ayam lah paling rasa di BPJS ya. Ya itu banyak kemarin pasien itu kan juga yang di sakit IMS itu kan juga ada misalnya ini kan banyak yang diperiksa karena kan kalau IMS kan juga ada beberapa yang hal lain yang diperiksa selain juga HIV. Nah itu mesti tanya ini yang mana, ya udah periksa yang ini dulu HIV karena ini kan dijamin karena dia faktor risikonya, yang lain-lain nanti dia bayar umum. Oke. Mbak Yu, sebelum kita lanjut ke tips ini single JB, tadi itu ada titipan pertanyaan Mbak Yu. Titipan pertanyaan dari Sivitas Hospitalia RSUGM kebetulan. Pertanyaan. Ini dong Mbak, kan seperti yang diutarakan tadi, pasien dengan HIV itu terkadang pun masih terlihat sehat, masih bergas gitu lah ya dok ya. Nah misalnya dilarangnya itu tuh datang ke klinik kecantikan tuh dok, mau facial tuh. Nah seperti yang kita ketahui facial itu kan dicetat-cetat gitu ya dok ya, kadang keluar darahnya, itu berbahaya betul dok? Kira-kira berbahaya bagaimana? Nanti bisa menularkan atau betul? Kan itu alatnya gantian itu dok. Nah itu yang harus dipahami bersama gitu. Kalau pengetahuan saya, maksudnya yang kita harus memastikan bahwa klinik tersebut itu memang menggunakan sterilisasi. Sekarang banyak yang klinik-klinik untuk yang menyediakan facial itu alat untuk yang melakukan facial itu steril karena itu merupakan salah satu standar. Berarti satu kali itu memang dipakai bergantian tetapi disteril. Jadi enggak terus sekarang dipakai satu pasien terus kemudian digunakan yang lain, itu tidak gitu. Karena kan tidak hanya HIV tapi juga
hepatitis B, malah yang lain-lain kayak gitu. Malah itu Jadi lebih itu mudah menularkan ya ya, dibanding HIV. Jadi kalau ini gini gitu kan dia kan juga darahnya seberapa sini gitu. Padahal Jadi kalau, memang harus steril. kalau menularkan HIV kan tadi harus cukup virusnya, cukup Harus banyak. cukup, Iya. waktunya juga cukup. Oh, kondisi sehat ya, Eh, keberat tubuhnya maksudnya bagus ya, ya. waktunya itu waktu penularannya gitu. Jadi kan kalau dia singkat terus ini kan, Oh iya. karena iya. kan virus HIV juga nggak bisa toh dalam suhu panas, suhu ini kan nggak bisa, tidak Oh. bisa hidup kan. Iya, iya, iya. Padahal steril itu kan pasti dipanaskan. Iya. Ya. Makanya banyak itu ya sekarang tuh klinik kecantikan itu ada labelnya apa seluruh alat steril. Bahkan ada bintang-bintang gitu ya. Iya. Itu salah satunya mau jamin Iya. ya, Dok ya. Jangan lupa kan biasanya sebelum puasa kan ditunjukkan ini. Oh Itu iya. itu salah satu untuk memastikan bahwa itu steril. Oh, gitu. oke. Oke, ya, Sudah pasti terjawab. aman, apa namanya yang pasti dipastikan tadi ya. Ya sterilnya betul. itu. Jadi memang harus memilih juga tempatnya. Gitu. Tadi Karena ada- kan berhak cantik juga, berhak cakep juga. Oh, Berhak yes. orang-orang teman-teman Oda itu. Oh iya Wah, jelas boleh dong. dong. Iya Dok. Jadi teringat sama stigma di masyarakat Ah, gitu. betul. Ini kalau nyon sewu nggih mohon maaf sebelumnya itu kan terus terang itu tidak bisa dipungkiri ya. Di lingkungan kita itu masih terlalu ini loh Dok. Kita sendiri aja masih begitu. HIV gitu langsung rodok matrata piye gitu loh. Kayak tadi itu kan mau pelukan harus salamannya rodok mikir gitu ya. Padahal ternyata tidak menularkan ya Dok ya. Itu tantangannya apa Dok sebagai tenaga kesehatan ini Dok? Tantangannya apa? Merawat mungkin merawat pasiennya dan Ya tentu masyarakat. saja edukasi, edukasi dan edukasi. Melalui cermat guys. Jadi kita juga tetap harus selalu belajar, Mbak Iya, Nika. Karena ilmunya juga selalu berkembang, kemudian juga kan tenaga kesehatan tuh tambah terus. Maksudnya gini, kan masuk senior apa tetap junior ya? Itu Nah, yang itu benar. enggak, itu kemarin juga kami dari teman-teman itu juga dari tim itu juga diskusi, Dok katanya kelihatannya harus sosialisasi. Iya, karena setiap saat kan kita pergantiannya cepat ya. Nah itu harus reminder lagi, kemudian juga harus sosialisasi lagi untuk menangani, kemudian juga nanti bagaimana gitu supaya apa tetap meningkatkan apa mutu pelayanannya kita, Mbak Nika. Kok Mbak Nika ya? Painah. Berarti, Painah gitu dan Mbak Paini. Gitu. Jadi ya nggak putus lah itu supaya tetap bersemangat, terus juga teman-teman itu merasa aman gitu kan, karena oh aku bekerja ini juga terlindungi, kemudian juga ini nggak apa-apa, kemudian proteksinya gimana tetap aman dua-duanya, baik nakesnya maupun juga pasiennya ya toh. Jangan sampai pasiennya kan kita sudah tahu beliaunya HIV nanti dapat transmisinya dari kita malah ya kan. Nah, Iya, sama-sama iya, saling iya. melindungi Iya, gitu. iya, iya. Itu tadi makanya temanya kali ini kan akses untuk semua. Ya, akses untuk semua. kesetaraan gitu ya. ya. Betul. Jadi di RSA sendiri untuk melayani pasien yang baik HIV maupun non HIV ya tetap sama ya, kebutuhannya tetap Nggak tahu, dilayani. kita kan duduk bareng kan juga nggak tahu. Oh iya betul. Nggak harus dipisahkan. Ya. Itu yang HIV di sana, terus yang ini. Aku cah loro dipisahke rada piye ya, Dok. Terus mikir gagek tak dhewe hayu aku. Baper. Oh, Gitu ya, ternyata begitu ya. Dok, ini ada titipan pertanyaan dari Mbak Meike. Tadi sempat ada di Instagram itu, apakah aman jika seseorang terkena HIV mendapatkan vaksin COVID? Wah, ini sing rada marak ini, Dok. Aman mboten, Dok? up to date. Wah, up to date ora. Ini. Oke. Kira-kira aman nggak? Nek tadi kan menyetarakannya kan minum obat termasuk penyakit kronis. Obatnya kan sama kayak penyakit DM sama hipertensi, dia juga minum lama. tuh. Nah, kalau kondisi stabil harusnya boleh. Sip. Boleh nggak? Iya. Mereka suntikannya nggak ganti-gantian toh. Oh iya. Pak dosen, ini pertanyaannya itu kan Oke, boleh. Jadi boleh dengan syarat. Dengan Nah, syarat. betul sekali, Mbak. Paina. Dek. Nah, jadi memang harus dalam kondisi stabil, dalam kondisi yang sehat dan minum ARV teratur, Wah. teratur ya. Teratur. Nah, itu syarat untuk bisa
bisa diberikan vaksin COVID. Kemudian nanti juga sebelum vaksin kan tentu ada rekomendasi, mesti harus ke dokter ya, Iya, itu ke dokter penyakit dalam, kemudian juga atau ke dokter kulit. Kebetulan kami ada rekomendasi ya toh, yaitu tadi harus stabil, kemudian minum ARV teratur, baik dari Perdoski ataupun PABDI, kemudian nanti diperiksa. Nah, salah satunya adalah bahwa viral load-nya nggak terdeteksi, kemudian CD4-nya itu lebih dari 200, jadi tidak yang rendah gitu. Nah, itu silahkan untuk vaksin COVID. Jenis vaksinnya apa tuh? Boleh semua Vaksinnya atau bisa. semua bagus ya? Oke, siap. Dia rasa ini ada vaksin yang tersedia. Oke, sudah Dok, ternyata waktunya sudah habis ya Dok. Ini sebelum kita tutup mungkin tipsnya Dok. Tipsnya agar tidak tertular dengan penyakit ini Dok. Apa Dok? Tipsnya adalah tetap jaga kesehatan, hindari perilaku berisiko. Dan pada teman-teman semua, jangan melakukan stigma atau diskriminasi terhadap ODA. Kemudian tetap berperilaku hidup sehat selalu. Oke, baik. Terima kasih sahabat sehat Rumah Sakit Akademi UGM. Demikian tadi perbincangan kita dengan Dr. Nurwestu. Singkat padat jelas meskipun masih banyak yang harus kita tanyakan. Mungkin episode 2 harus kita berikan lagi. Part 2. Part 2 ya. Karena part 2 ya. Saya Paina Bagia selalu izin undur diri. Saya Paini cuma selalu. Dan Dr. Nurwestu mohon izin undur diri. Matur nuwun dan Salam sehat. salam sehat Dan bareng.